Halo semuanya, wahai para pemakan nasi, apa kabar kamu hari ini? Semoga kuota internet kamu baik-baik saja dan aman sentosa. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dituliskan oleh tweet akun Twitter yang bernama @bian_sabil1 yang judulnya Pembalut Pembawa Petaka. Jadi ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang bernama Ani. Dia ini nggak percaya sama hal-hal goib kayaknya sih, dan ngeremehin banget soal yang begitu-begitu. Yang pada suatu hari nggak percayaan ini terbukti oleh kejadian yang nggak keren banget, yaitu buang pampers sembarangan. Pembalut maksud saya. Oke, sebelum kita masuk ke mode serius dan daripada terlalu banyak salam pembukaan, silakan cari posisi rebahan Anda, simetriskan posisi tulang punggung Anda, siapkan headphone di telinga. Juga kalau perlu tutup jendela kamar Anda, takut ada penampakan dan cipirit. Bosku akhirnya memberikan libur kepada karyawannya termasuk aku pada waktu tahun 2016 karena dia lagi seneng istrinya yang kedua hamil. Perkenalkan, namaku Bian dan teman-temanku Ani, Rita, dan Dodi senang sekali dengan kabar tersebut. Kita merencanakan liburan, apalagi bos waktu itu orangnya pelit untuk memberikan liburan. Menurut kalian kita liburan ke daerah pedesaan Bogor gimana? Kata Dodi menawarkan. Di mana tuh? Boleh deh kalau di pedesaan daripada ke puncak mulu, kata Ani. Tapi aku pengen ada camping-campingnya gitu, ada api unggun dan lain-lain, saut Rita. Mereka akhirnya debat dengan destinasi liburan yang akan kita tuju. Ani, Rita, Dodi sudah sepakat untuk melakukan liburan camping di Jasinga, Kabupaten Bogor. Karena tempatnya yang asri dan masih dekat dengan pemukiman warga yang seenggaknya liburan camping ala-ala di desa tersebut. Ani mengusulkan bahwa kita akan tidur di sana selama 3 hari di camping dan bikin api unggun. Singkat cerita, aku yang pasrah-pasrah saja mengikuti mereka. Akhirnya kita berangkat ke lokasi liburan. Ani waktu itu sedang kondisi yang lagi deres-deresnya, datang bulan maksudnya. Dan kebetulan Rita lagi suci. Jadi kali ini memang si Ani aja biang keroknya. Akhirnya si Ani ini bareng aku naik motornya, pakai motor dia. Dan Rita pun naik dengan Dodi. Kita berangkat dari Bintaro, rumah si Ani, menuju ke Jasinga lewat Parung Bogor. Ani waktu itu lagi deres-deresnya dan bilang kalau dia takut kenapa-napa, apalagi dia lagi deres-deresnya. Yan, aku agak takut dengan binatang, jagain kayak nanti waktu di camping, aku takut kenapa-kenapa. Tapi jelas aku tuh nggak percaya dengan masalah diganggu jin atau apalah itu. Aku takut kalau ada binatang buas dan serangga anjir, kata Ani. Tapi yang masalah jin itu yang pernah kamu cerita waktu kamu dan adik kamu ngambil kepala pocong tuh. Haha, goblok, aku nggak percaya, nggak takut aku, kata Ani melanjutkan. Nggak usah nantangin, apalagi kamu lagi mens dan rawan ditempelin sama berisik kamu, cepet fokus sana naik motor, gak usah bahas itu, kata Ani memotong pembicaraan aku. Aku mulai sebel dengan Ani, lalu aku bilang, ya kalau kamu gak percaya semoga kamu ngalamin apa yang aku alamin biar kamu percaya. Bacot sana fokus, kata Ani. Ani mulai sombong dan nantangin kalau makhluk-makhluk tersebut itu gak ada dan gak percaya. Lagian aku mens apa enggak juga gak ngaruh juga buat hidup aku, pikirnya begitu. Tapi di tengah perjalanan, Ani ini minta berhenti ke pom bensin untuk ganti pampersnya yang mulai penuh dan mengotori jok motor yang ia duduki. Bentar ya, aku ke toilet dulu, ini udah penuh dan aku mau ganti, kata si Ani. Cepet, ini udah mau maghrib loh, takutnya sampai Jasinga gak keburu sampai, kata Doni. Oh iya, kita ini udah di pom bensin daerah Lewiliang yang menurutku cukup serem sih toiletnya. Tapi si Ani ini yang mau berhenti dan urgent katanya, ya jadilah kita berhenti di situ. Dan untuk kalian yang sering buang pembalut di WC umum, kalian harus baca ini, khusus yang perempuan ya. Ani mulai mengganti pembalutnya yang kotor dengan yang baru, tapi karena dianya lupa, males atau gimana, yang biasanya dicuci dan diplastikin dia cuma buang di tong sampah begitu aja tanpa diapa-apain.
Dia langsung memakai celana begitu saja dan bersiap untuk bermake up ria di dalam toilet tersebut. Tapi pas dia sedang menatap kaca di dalam toilet tersebut, hawa di toilet itu mulai pengap dan panas. Ani mulai kegerahan, namun dia harus nuntasin berdandan rianya. Ia memoles bedak tipisnya dengan pelan dan lembut di depan kaca yang lusuh itu, menatap kaca itu dengan seksama. Namun ketika dia sedang berkaca di dalam toilet itu, di belakang Ani muncul bayangan hitam di dekat bak air toilet tersebut. Krek, krek. Keran air yang semula dimatikan tiba-tiba mengucur deras di balik bak mandi. Bayangan hitam mulai bangkit dan menuju ke tempat Ani berdiri. Ani sadar itu makhluk halus dan dia langsung merapikan tas makeupnya dengan cepat. Tapi tiba-tiba bedak Ani jatuh ke bawah saking teledornya ngerapin itu makeup, atau saking takutnya mungkin ya. Ketika dia pengen mengambil bedak yang jatuh di lantai bawah, dia nggak melihat bayangan itu lagi. Anjing, itu halusinasi aku, pikirnya. Tapi kenyataannya berbeda lain. Ketika dia berbalik badan, dia melihat bayangan hitam itu duduk di depan tong sampah dan sedang menjilati tong sampah dengan rakus. Ya, begitulah kira-kira suaranya. Suara dari bayangan itu jelas terdengar oleh Ani di dalam toilet. Tapi sebelum Ani beranjak pergi dari tempat itu, bayangan itu menoleh ke arah Ani dengan mata dan hidung yang rata dan mulut yang lebar sekali hingga melebar ke telinga yang banyak sekali taringnya. Ani berteriak dan buru-buru membuka pintu dan cepat-cepat keluar dan membayar uang WC tersebut. Ani langsung menghampiri kita dengan buru-buru. Cepet, aku gak sabar nih campingnya, yuk gas, kata Ani dengan percaya diri. Dia berusaha mengalihkan ketakutannya. Lah kamu yang lama anjir, biar aja sampai ketiduran tuh di dekat motor nungguin kamu, kata Dodi. Akhirnya si Ani menghampiriku di dekat motor yang habis aku bersihin jok motornya karena darah mens, dan aku sampai ketiduran. Bi, cepet, tidur mulu, kata si Ani. Kamu yang lama, kataku. Saat itu aku mulai merasa ada sesuatu di belakang Ani. Apa? Kata Ani, melihat aku yang agak aneh. Aku melihat bayangan hitam samar-samar melekat di belakang tubuhnya. Ada kejadian apaan sampai si Ani ini ketempelan gini dan wajahnya tampak pucat. Aku refleks menepuk pundaknya sambil berdoa di dalam hati. Lalu kupukul pundaknya sedikit keras, pergi kamu. Lalu Ani berteriak kesakitan. Tapi alhamdulillah setelah itu bayangan itu nggak terlihat lagi di belakang Ani. Terus aku bilang, kamu diem aja sekali ini aja ya, ini aku kasih jaket. Sambil aku pakein ke dia karena model jaket yang susah. Aku bilang gini, jaga kesehatan dan batinmu. Udah digangguin gitu masih aja gak percaya sama aku. Lalu Ani termenung mendengar kata-kataku. Woi anjir, cepet, kata Rita. Akhirnya setelah dengar kata si Rita, aku mulai menaiki motor dengan si Ani dan menghampiri Rita dan Dodi. Akhirnya aku langsung yang paling depan agar Ani gak kenapa-kenapa di belakang. Ketika aku menyalip si Dodi dan Rita agar aku yang ada di depan, Ani tiba-tiba memegang erat bajuku dan gemetar karena takut. Ani melihat bayangan itu lagi. Ya, bener, kali ini bukan Ani atau Bian yang ditempelin, tapi pindah ke Rita dan Dodi. Ketika Ani melihat bayangan itu terlihat memiliki kepala dan menoleh ke arah Ani dengan senyum ke arah Ani dengan gigi darahnya. Dan Ani terdiam selama perjalanan. Singkat cerita, kita udah sampai ke tempat yang asri dan nyaman dekat sawah dan sungai yang jernih. Tempat ini agak sepi dari pemukiman namun dekat dengan toilet umum milik masyarakat dan mungkin masyarakat di sana pada mandi dan buang air kecil dan besar di situ juga. Aku dan Dodi izin ke Pak RT dan ke mamang penjaga musola terdekat untuk izin mendirikan tenda di tempat yang kita rencanakan. Dan beliau berdua setuju dan menyarankan agar kami hati-hati karena masih banyak hewan liar. Mereka itu hewan liarnya berkeliaran dan ini termasuk tempat baru. Akhirnya setelah mendapatkan izin, aku persiapan sholat maghrib dan menghampiri Rita lalu mengajaknya untuk sholat di musola aja karena sudah mau masuk waktu maghrib. Ani dihampiri oleh Dodi dan kata si Dodi campingnya udah siap. Katanya mending menjelang maghrib atau nanti habis maghrib kita nunggu di depan musola aja karena takut binatang liar berkeliaran. Oh iya, Dodi ini non muslim ya BTW.
"Dot, aku mau ke toilet dan mau ganti pembalut dulu ke tempat toilet itu. Aku lagi deres banget nih," kata Ani. "Iya, cepet sana. Banyak nyamuk nih di sini. Dan aku kan mau ke rumah Pak RT lagi, mau minta kayu bakar buat nanti malam kita bakar-bakar jagung," kata Dodi. Sebelum tiba di toilet itu, Ani dan Dodi melihat kakek yang seperti sedang menimba sumur di dekat toilet itu. Kakeknya sangat kurus dan sudah sangat tua. Namun Ani dan Dodi sadar kalau kakek itu memperhatikannya terus-menerus dari ketika mereka di tenda sampai ke toilet. "Punten kek, mau kesini bentar," kata mereka berdua. Saking seriusnya memperhatikan Dodi dan Ani, setelah mendengar kata punten dari Ani, si kakek ini tiba-tiba pergi dengan membawa cangkul di dekat badannya. "Si kakek ini aneh banget anjing," kata si Ani. Mulutmu itu gak bisa dijaga ya. Ini tempat yang belum pernah kamu datengin dan tiba-tiba kamu ngomong kasar gini. Kalau ada yang gak suka gimana? Ya mending kalau manusia. Kalau ternyata yang gak suka, bacot kamu. Udah, aku mau ganti pembalut dulu," tukas Ani dengan kasar. Ani mulai masuk dan melihat toilet umum di desa itu terlihat cukup bersih, namun penuh nuansa senyap dan agak panas. Sayup-sayup mulai terdengar suara ngaji di musola menandakan sesaat lagi maghrib. Aku menunggu maghrib dengan bincang-bincang hangat dengan penjaga masjid, Pak RT, dan si Rita. Dan si Rita ini lengkap dengan mukenanya. Dan kembali lagi ke Ani. Ani mulai membuka celana dan mengganti pembalutnya dengan yang baru. Tapi ketika dia ingin menaruh pembalut itu ke plastik dan membungkusnya, suara HP-nya berbunyi dan ada suara panggilan masuk dari mamanya. Ani entah mengapa langsung menaruh pembalut kotor itu di celah dinding tempat toilet tersebut dan langsung jongkok ke tempat BAB di situ. "Tutut, halo mama, ada apa? Aku masih di Bogor ini." Terdengar suara tawa dari balik telepon yang tersambung dengan mamanya. Suara ketawa pelan dari nomor mama membuat Ani merinding dan langsung mematikan HP dan langsung chat mama waktu itu. Dan tiba-tiba ketika dia bangkit dari kloset itu dan ingin memakai celana dalam dan celananya, tiba-tiba ada tangan penuh cakar memegangi kakinya dari bawah kloset tersebut. Tangan hitam penuh belatung dan banyak darah mencengkram kuat dan berusaha menahan si Ani. Ani berteriak minta tolong kepada Dodi. Dodi yang mendengar jeritan itu langsung menghampiri toilet tersebut. "Dok, dok, dok, dok. Kamu kenapa nih?" teriak Dodi. "Aku dobrak ya." Goblok, aku masih belum make," kata Ani masih sempat-sempatnya berkata kasar. "Dok, dok, dok. Ani, kamu kenapa?" Tiba-tiba suara lantunan azan berkumandang. Dan pada saat itu tangan itu mulai menghilang dan kaki si Ani udah mulai bisa digerakkan dan langsung memakai atribut pakaiannya dan langsung keluar menghampiri Dodi. Tapi ada satu hal yang dia lupakan sekali lagi dan itu sangat fatal buat Ani. Pembalut yang dia selipkan di celah dinding itu lupa untuk diambil dan dibuang, dan itu adalah sangat-sangat fatal. Akhirnya Ani dan Dodi sepakat untuk nggak ceritain hal tadi ke aku dan si Rita karena mereka tahu kalau mereka cerita aku bakal ngelakuin ini itu ke makhluk-makhluk itu nanti. Singkat cerita, habis maghrib kita berempat berniat mengambil kayu bakar buat tenda kita dan meminjam lampu petromak 2 untuk menerangi tenda-tenda kami. Tapi ketika kita ke rumah Pak RT malah kita diajak makan besar karena anaknya lusa akan menikah dan mengajak kita ngobrol santai tentang pekerjaan kita. Hingga kita tak sadar jam 11 kita di rumah Pak RT dan lupa akan niatan kita untuk bakar-bakar dan rencana kita berubah dan langsung istirahat. Dan pada saat itu menurutku Ani terlihat anjay suara motor. Sorry. Dan menurutku Ani terlihat sedikit pucat malam itu. Lalu aku minta daun bidara ke Pak RT. Aku mengambil daun bidara itu untuk mengobati si Ani yang pucatnya bukan main. Tapi entah kenapa Rita, Dodi, dan Pak RT nggak ngelihat si Ani ini pucat dan terkesan fine-fine aja dengan si Ani. Setelah aku meminta daun bidara, kayu yang sudah dibawa oleh Dodi, Rita, dan Ani membawa lampu petromak. Kita langsung pamit ke tenda ala-ala kita. Pak RT berpesan kalau ada apa-apa agar segera bilang. Takutnya ada babi hutan atau ular yang masuk ke tenda. Langsung ke sini aja, kata Pak RT menenangkan.
Singkat cerita, kayu bakar kita taruh di tengah tenda, lampu petromak masing-masing ku taruh di tenda. Aku dan Dodi masuk ke tenda dan tenda di sebelahku diisi dengan Rita dan Ani. Setelah ini Ani nggak tahu apa yang terjadi kepadanya sampai esok hari. Bian, iya ada apa Dot? Besok aku mau cerita ke kamu tentang apa yang terjadi sama si Ani tadi maghrib. Jadi si Ani tadi diganggu. Jangan cerita sekarang. Aku takut kalau kita ngomongin mereka malah kepo dan nyamperin kita, kataku. Iya ya. Nggak besok aja, kata Dodi. Dan akhirnya aku dan Dodi tertidur. Lalu waktu berlalu dengan sangat singkat. Pada jam 2 malam terdengar suara kresek-kresek. Aku mulai sedikit terganggu dengan suara aneh itu, tapi lampu petromakku mati dan hanya tenda si Ani dan Rita yang terang kulihat dari dalam sini. Dari kesilauan itu aku melihat di luar tenda ada sesosok yang tak asing denganku dan berdiri di depan tendaku pas. Kain yang terbalut di badannya mengingatkanku dengan makhluk putih menggemaskan itu. Ya, bebek pocong. Dia berdiri dan menghadap ke tendaku dengan seperti sedang menghampiri aku. Siluet itu makin mendekat, makin jelas, dan sepertinya pocong itu menuju ke pintu tendaku. Dodi, ada pocong Dot. Aku takut Dot, bangun. Aku berusaha membangunkan Dodi, tapi dia nggak bangun dan aku mulai takut tapi penasaran apa yang ada di depan tendaku. Dan mungkin pikirku itu hanya pohon atau lainnya. Aku mulai mendekat dan membuka resleting tenda itu. Krek. Aku membuka resleting pintu tenda. Namun ketika baru setengah, aku dikejutkan dengan suara anak ayam di belakang tenda yang makin membuat aku merinding. Biasanya pertanda suara itu adalah suara kuntilanak dan itu membuat aku makin takut. Resleting tenda itu terbuka dan aku bukan melihat pocong di depan sana, tapi si Ani yang menatapku dengan tatapan tajam dan pucatnya. Ani, kamu ngapain malam-malam belum tidur? Tanyaku keheranan. Ani mulai memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan masih menatapku dengan tajam. Lalu tiba-tiba dia mencekekku dengan sangat kencang. Kamu nih kesurupan apa nih? Kataku sedikit tercekik. Ani hanya senyum pucat dan masih mencekekku dengan kencang. Aku berteriak pada Dodi untuk meminta bantuan. Tiba-tiba di atasku ada kuntilanak yang tinggi sekali terbang memutari aku di atas dengan tawanya yang khas. Dan ketika aku hampir lemas karena cekikannya, Dodi muncul tiba-tiba dan menampar si Ani dan melepasku dari tangannya. Rita bangun dan langsung memeluk Ani agar nggak terlepas dari pengawasan kita. Tapi tiba-tiba kuntilanak di atasku berhenti di dekat si Rita. Rita takut dan melepas si Ani, dan si Ani ini mulai bergerak seperti melompat-lompat. Dodi dan Rita shock melihat kuntilanak tersebut dan tiba-tiba dia nggak bisa bergerak. Aku lari mengejar Ani yang loncat-loncat di tengah malam itu menuju ke toilet tersebut. Lah aku malah bingung, ini setan malah kesana, ada apa pikirku. Ketika aku lari mengejar si Ani, aku tersandung oleh suatu benda yang keras namun bergerak-gerak. Pas aku melihat ke tempatku jatuh tadi, ada kepala genderuwo yang meringis melihat aku jatuh gara-gara dia. Aku berteriak, aku lari ke tempat musola dan malah mengabaikan si Ani dan mencari penjaga musola tersebut. Mang, punten mang, minta tolong bentar mang, kataku. Suara kucuran air di tempat wudhu berhenti. Tiba-tiba mamang penjaga musola tersebut muncul dan menghampiriku. Kenapa tuh Lihat mang, si Dodi dan Rita kejebak sama si kuntilanak di depannya. Si Ani nggak tahu tuh kerasukan apa, kepalanya dibentur-benturkan ke pintu toilet tersebut seperti membuka pintu itu mang. Mamang penjaga musola langsung nolong si Dodi dan Rita dan lari meninggalkanku sendirian. Aku mulai berdiri dan menghampiri si Ani dengan cepat dan menarik badan si Ani ke musola untuk penanganan lebih lanjut. Ini kesurupan pocong pikirku. Soalnya waktu itu tuh aku lihat Ani tangannya sedekap dan seakan meniru gaya tangan si pocong ini. Ketika aku samperin si Ani, tiba-tiba di dekat sumur itu terlihat sesosok kakek yang membawa cangkul, kakek-kakek yang tadi itu.
menatap Ani dengan tajam dia. Wah anjir, bahaya nih kakek, pikirku. Aku langsung ambil si Ani dan menarik rambutnya sebentar agar sadar bahwa dia sedang kerasukan pocong. Pas ku tarik itu rambutnya si Ani langsung menarik rambutnya dengan kepalanya dan membenturkan kepalanya ke pintu toilet tadi. Kakek-kakek itu mulai menghampiriku dengan membawa cangkulnya. Aku mulai panik dan bingung. Dodi, mamang penjaga musola, dan si Rita lari menuju ke musola dan mereka dikejar oleh hantu yang banyak sekali. Mereka beraneka ragam jenis. Mulai tuyul, pocong, genderuwo, kelong wewe, anak kecil yang matanya lepas dan badannya ada yang remuk. Dot, lari ke Pak RT dulu sebelum masuk, cepet, kataku. Aku langsung menarik si Ani dan masuk ke musola tersebut. Iya, dia sedang najis, tapi kondisi ini yang darurat dan semoga Allah gak marah karena perbuatanku ini. Aku mulai kunci itu musola dan menunggu si Dodi dan Pak RT datang menolong. Rita duduk melamun menghadap pintu musola dan bingung mau ngapain. Di luar sana banyak sekali makhluk yang mengejar mereka bertiga tadi. Genderuwo dan kuntilanak menunggu di depan halaman musola tersebut. Aku mengintip di jendela apakah ada si Dodi dan Pak RT yang sedang menuju kemari. Tapi pas aku buka gorden tersebut, aku dikejutkan dengan sosok kakek yang memegang kepala sendiri dan cangkulnya, menempelkan badannya ke jendela itu dan aku refleks kaget dan mundur. Dan ternyata aku sadar di luar musola ini banyak sekali makhluk yang mengincar kita. Ani mulai menggulingkan badan ke kiri dan ke kanan ke tempat sajadah musola tersebut seperti kepanasan. Mulutnya seakan terkunci dan gak bisa ngapa-ngapain. Bawa itu temanmu ke tengah musola dan coba bacain doa apapun itu untuk nolongin si Teh Ani ini, kata mamang itu. Aku mulai menyeret kaki Ani dan menaruhnya di tengah musola. Rita, pinjem jaket buat nutupin badan si Ani ini dong, pintaku karena pakaian Ani sedikit terbuka. Lalu Rita menyerahkan jaketnya. Ketika aku ingin membalut badan Ani dengan jaket seadanya, si Ani ini menatapku tajam. Tiba-tiba dia berdiri dengan sendirinya dan berdiri dengan tegak. Sedangkan di luar sana suara-suara mereka itu mulai terdengar mengganggu. Dan tiba-tiba Dodi dan Pak RT akhirnya datang. Makhluk di luar sana mulai mengganggu kita dan membuat Dodi, Rita, dan mamang musola diam dan bingung harus ngapain. Pak RT langsung menaruh si Ani ke tempat dekat mimbar. Jaket yang dipakai buat nutupin darah mensnya hampir jatuh. Pak RT menutup kepala si Ani ini dengan kain yang dibawakannya dengan mengikatnya di leher. Aku mulai berdoa kepada Allah. Mamang penjaga musola melantunkan surat Al-Muluk ke dekat dengan badan Ani. Dodi berdoa menurut kepercayaannya dengan sangat khusyuk. Rita mulai mengambil air minum botol punya musola dan memberikannya ke Ani. Dan plastik yang disediakan buat nanti kalau Ani muntah. Tempat apa ini? Panas. Ani menggeram dan berteriak. Dodi kaget bukan main dan mamang berhenti sejenak karena takut. Kenapa ganggu anak ini? Ani menggeram. Dia buang kotorannya di wilayahku, kata setan itu. Dia juga berkata kotor di tempatku. Terus kamu mau balas dendam, hah? Kata Pak RT. Pak RT menarik jin di dalam tubuh si Ani dari ujung ubun-ubun kepalanya. Ia terus melakukan itu agar si jin itu lekas keluar. Sedangkan kami berempat fokus membaca surat dan doa untuk kesembuhan si Ani ini. Tiba-tiba ada suara dentuman yang cukup keras menabrak dinding musola dan suara riuh makhluk luar sana semakin mulai menjadi-jadi. Terus kamu mau apa, iblis? Pak RT mulai agak sedikit emosi gara-gara nih jin nih. Panas, keluarin, panas, keluarin, panas, keluarin. Buang najisnya yang ada di toilet itu, setelah itu aku akan keluar, kata si setan itu. Gak usah banyak omong kamu, kata Pak RT yang menanggapi setan itu. Gangguan setan di luar semakin menjadi-jadi, hawa panas mulai memasuki musola ini. Rita dan Dodi mulai bersembunyi di balik tempat imam sholat. Mereka ketakutan. Aku membantu memegang kaki si Ani. Daun bidara tadi mana? Saya minta buat ngeluarin jin ini dari dalam tubuh Ani, kata Pak RT. Oh ada Pak, ini masih ada di kantong, jawabku. Ambil air seciduk cepet kata Pak RT sambungnya. Suara bising di luar makin menjadi. Mereka mengganggu kita agar tergoda akan gangguan mereka. Daun bidara udah disiapkan dengan air dari ciduk yang aku ambil. Pak RT membaca doa yang waktu itu aku belum terlalu hafal namun familiar. Keluar kau iblis, kata Pak RT. Dan tak terasa udah waktu masuk subuh.
Mamang musola melafatkan azan subuh dengan suara lirihnya. Ani mulai sadar dan secepatnya diobati dan dikasih minum oleh Rita. Pak RT menghela napas cukup dalam dan aku hanya melihat di sekelilingku saja. Pak RT menyuruhku untuk membuang sisa pembalut dari si Ani di toilet. Aku lihat di sekelilingku dan di sana kayaknya udah nggak ada makhluk halus lain yang mengelilingi atau ada di sekitarku. Ketika aku samperin itu di toilet dan mencari celah dinding tersebut, aku menemukan barang asing dan itu baru pertama kali aku melihat pembalut bekas orang menstruasi. Lalu setelah itu, Dodi menelpon mamanya si Ani untuk menjemput anaknya yang kondisinya kurang fit untuk ikut naik motor, maksudnya untuk pulang lagi naik motor. Dan setelah subuh, aku mulai mengepel dan membersihkan sisa-sisa darah mens yang ada di musola tersebut. Dode dan Rita memilih untuk merapikan tenda di sana dan membawa barang-barang kita berempat untuk ditaruh di musola. Lalu jam 7 pagi, mamanya si Ani datang dan langsung menjemputnya dan dibawa ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya. Dan aku disuruh membawa motor si Ani ini langsung ke rumahnya di Bintaro. Rita ikut dengan mamanya si Ani untuk membantu mamanya ngurusin si Ani. Setelah mamanya si Ani pulang dengan mobilnya, aku dan Dodi bergegas pulang dan meminta banyak terima kasih kepada Mang Musola dan Pak RT. Ya, selesai. Ya, itulah sekian cerita yang bisa saya sampaikan dan menurut saya terlepas ini kisah nyata beneran atau enggak, pesan moral yang bisa kita petik adalah selalu menjaga sikap dan perilaku dimanapun kita berada. Terutama buat perempuan yang memang rawan untuk urusan beginian. Soalnya saya sendiri pernah ngurusin pampers makhluk yang namanya perempuan ini. Penuh satu tong sampah, warnanya merah-merah, agak berlendir. Pokoknya gitulah. Lah mereka katanya jijik mau buang, apalagi saya yang laki-laki. Akhirnya setelah saya buang satu tong pampers penuh itu langsung muntah, mual sampai pulang. Dan saya juga khawatir buang pampers itu ke hutan, soalnya itu daerah pegunungan yang nggak ada tempat sampahnya. Dan kata pengurus daerah itu buang di situ aja. Ya udah, saya buang di situ. Tapi nggak apa-apa, semoga para ciwi-ciwi itu baik-baik saja dan selalu aman dari gangguan-gangguan makhluk. Oke, sekian untuk video kali ini. Silahkan like, comment, share, dan share cap biar saya bisa segera beli mikrofon laptop untuk pengeditan kualitas video dan suara yang lebih aduhai dan mantap enak-enak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam perbucinan Indonesia.